Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Peperangan yang senyap. Ayat hafalan Mazmur pasal 133 ayat 1. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Pekabaran pelajaran ini, di dalam keluarga Allah, kita semua bekerja bersama. Pernahkah engkau merasa sangat senang sehingga engkau tidak bisa tidur? Atau bangun lebih awal pada pagi hari pada satu hari yang khusus? Itulah hari ketika tentara Israel berjalan untuk pertama kalinya mengelilingi Yeriko. Lama sebelum matahari terbit, para tentara Israel dan para imam telah bangun. Setelah makan pagi yang tergesa-gesa, para tentara berpakaian untuk perang. Segera mereka berbaris di belakang tabut perjanjian yang terbuat dari emas. 4 orang imam yang mengenakan jubah putih yang tidak bernoda berdiri siap untuk mengangkat tabut perjanjian ke lengan mereka. Ketika Yosua, pemimpin bangsa Israel muncul, dia memberikan semangat kepada seluruh bangsa itu. "Jangan teriakkan pekik peperangan," kata Yosua. "Jangan angkat suaramu. Jangan ucapkan sepatah kata pun sampai tiba hari aku perintahkan kalian untuk berteriak." Pekik peperangan selalu membuat para prajurit merasa berani dan menakutkan para musuh. Tetapi Yosua ingin para prajurit untuk hanya bergantung pada Tuhan. Segera parade yang panjang berjalan. Sekelompok kecil tentara yang bersenjata memimpin perjalanan itu. Di belakang mereka ada 7 orang imam yang meniup trompet. Kemudian 4 orang imam yang menandu tabut perjanjian. Kemudian sisa dari para tentara itu mengikuti mereka dari belakang. Saat orang-orang Israel mendekati Yeriko, mereka melihat bahwa gerbang-gerbang kota itu terkunci dengan erat. Para tentara berbaris di atas tembok kota itu, siap dengan senjata mereka. Tetapi sebelum tiba di tembok itu, orang-orang Israel berpaling dan mulai berjalan berbaris mengelilingi kota itu. Ketika para imam menghentikan trompet mereka untuk beberapa menit, satu-satunya suara adalah derap ratusan kaki. Parade orang Israel ini berjalan menyusuri seluruh tembok Yeriko. Kemudian mereka kembali ke perkemahan mereka. Para tentara di atas tembok menurunkan senjata mereka sangat kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Hari berikutnya, parade yang sama meninggalkan perkemahan Israel dan berjalan menuju Yeriko. Pertama para tentara, kemudian 7 imam peniup trompet, kemudian imam yang membawa tabut perjanjian, dan akhirnya seluruh tentara. Trompet dikumandangkan. Para tentara berjalan berbaris. Tidak ada seorang pun berbicara. Setiap tentara tahu bahwa dia sedang membantu.
hanya dengan berjalan dan tidak berkata sepatah kata pun. Sekali lagi parade itu mengelilingi kota Yeriko. Lalu mereka kembali ke perkemahan mereka, meninggalkan orang di Yeriko dalam kebingungan. Jenis perang apakah ini? Parade yang sama mendatangi kota Yeriko pada hari yang ketiga, dan juga pada hari yang keempat, dan pada hari yang kelima, dan pada hari yang keenam. Orang-orang memandang dari atas tembok kota Yeriko. Saat matahari terbit pada hari yang ketujuh, parade panjang yang terdiri dari para tentara dan imam ini datang kembali. Mereka meninggalkan perkemahan Israel dan bergerak menuju Yeriko. Tembok kota yang besar itu sekali lagi dikelilingi oleh para tentara. Parade itu mengelilingi kota itu 1 kali. Tetapi mereka tidak kembali ke perkemahan mereka seperti hari-hari sebelumnya. Sebagai gantinya, para tentara dan imam mengambil perjalanan kedua mengelilingi kota itu. Kemudian mereka berjalan lagi untuk ketiga kalinya. Tentara Israel mengelilingi seluruh tembok kota itu untuk keempat kalinya, kelima kalinya, keenam kalinya, ketujuh kalinya. Kemudian parade itu berhenti. Para imam meletakkan trompet di mulut mereka dan mulai meniupnya dengan sangat keras. Berteriak, Yosua memerintahkan, "Tuhan telah memberikan kepadamu kota ini." Para tentara mengangkat kepala mereka dan berteriak dengan seluruh kesanggupan mereka. Hal yang mustahil yang sama sekali tidak diharapkan pun terjadi. Dengan suara bergemuruh, tembok kota Yeriko runtuh. Orang-orang Israel berdesakan masuk ke dalam kota Yeriko dan menguasai kota itu. Allah telah memberikan Yeriko ke tangan orang Israel. Kemenangan ada di pihak Allah. Tetapi orang-orang Israel juga telah mengambil bagian mereka dalam kemenangan itu. Mereka telah bekerja sama sesuai dengan yang diperintahkan Yosua. Nah anak-anak, demikianlah cerita Alkitab kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali dalam cerita Alkitab yang berikutnya.